Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Para pemirsa, saudaraku yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih atas respon terhadap konten-konten kami dan juga mohon maaf jika tidak semua komentar kami berikan tanggapan. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk memahami tentang pengaburan sejarah, yang mana hal ini mungkin oleh sebagian saudara-saudara kita hanya dianggap versi atau hanya dianggap sesuatu yang biasa dalam sebuah penulisan. Padahal seperti yang sering kali saya sampaikan di kanal ini, teori yang sangat terkenal di dunia, yakni teori yang dibuat oleh seorang penulis Swedia, Jurilina, terkait dengan pengaburan sejarah. Ini ada konsekuensinya kepada perusakan atas satu bangsa atau penjajahan atas sebuah negara. Tiga hal yang bisa dilakukan oleh orang asing terhadap satu bangsa untuk menjajah bangsa tersebut. Pertama adalah dengan mengaburkan sejarahnya, rusak sejarah masa lalunya. Yang kedua, hilangkan bukti-bukti sejarah itu agar kita tidak tahu. Ketiga, jauhkan bangsa itu, generasi bangsa itu dari leluhurnya, atau putus mata rantai kebanggaannya terhadap leluhurnya. Ini yang sebenarnya dari masa ke masa terjadi, termasuk di bangsa kita. Terkait dengan pengaburan sejarah yang saya amati, karena kami dulu pernah membuat seminar di UIN tahun 2015 kalau tidak salah, indikasi pengaburan sejarah Islam di Nusantara dengan mendatangkan sejumlah tokoh termasuk Profesor Mansur Suryanegara, dan ternyata memang sejak lama dan cukup masif terstruktur bagaimana mengaburkan sejarah bangsa ini, juga sejarah tentang keislaman yang ada di Nusantara. Saya ambil contoh di sini para pemirsa, umpamanya kita mengambil dari setting Wali Songo. Siapa Wali Songo dan bagaimana Wali Songo memang banyak versi. Sebatas itu versi, hasil dari penelitian adalah hal wajar. Tetapi apabila Wali Songo itu digiring tokoh-tokohnya kepada satu klan tertentu, ini sudah patut dicurigai. Artinya bahwa Wali Songo ini dari marga ini. Bahkan sudah ada sejak lama pengaburan sejarah Wali Songo ini yang diklaim berasal dari Tionghoa. Ini sangat menggemparkan dan bukunya sempat dicabut tapi sekarang beredar lagi. Ini kan tidak tanggung-tanggung karena buku tersebut ditulis oleh seorang pakar sejarah dan dosen di sebuah universitas terhormat di negeri ini, yakni Pak Slamet Mulyana. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Bangkitnya Kerajaan-Kerajaan Islam, di situ beliau, kami pernah bahas juga di sini sekilas ya. Di situ di buku tersebut beliau mengutip dari lampiran yang ada dalam buku sejarawan sebelumnya atau seniornya, yakni dalam buku Tuan Kurau yang ditulis oleh R.O. Parundungan tentang adanya sebuah komunitas keislaman Tionghoa yang bermadhab Hanafi dan seterusnya, yang kemudian dari sini terbentuklah sebuah kelompok yang disebut Wali Songo, yang dari sini melakukan gerakan peruntuhan Majapahit dari dalam dengan memasukkan orang-orangnya seperti ditulis dalam kronik ya, lampirannya judulnya Kronik Sampokong, seperti yang ada dalam Kronik Sampokong itu yang ditemukan oleh Residen Porman. Hingga akhirnya siapa Residen Porman dicarilah kemana-mana, mulai dari data sampai mendatangi Belanda, negara Belanda ya. Termasuk diantaranya ya Agus sempat ke sana mencari siapa Porman. Benarkah ada data-data tentang Porman atau mungkin anak turunannya? Ternyata tidak ada. Dan sampai sekarang saya lihat beberapa penceramah masih menggunakan literatur itu. Ini dari dua sisi terkait dengan Wali Songo. Kemudian hal-hal yang kebelakangan termasuk dalam kemerdekaan negeri ini ya. Saya pernah juga mengomentari tentang keterlibatan seorang Habib di Kuitang atas Pak Karno. Dan ceramahnya sangat terkenal itu. Untuk memproklamasikan negeri ini, Pak Karno pamit dulu sama Habib di Kuitang. Padahal setelah kita coba cross-check bagaimana dan seperti apa runutan peristiwanya, sangat tidak memungkinkan Bung Karno datang ke sana.
Mungkin pada lain waktu akan saya bahas ulang. Berikut juga umpamanya yang sering disampaikan oleh seorang Habib muda yang sangat energik itu terkait dengan Garuda Pancasila, logo negara kita, lambang negara kita, yang diklaim itu ansih karya dari Sultan Hamid II. Kita tidak mengingkari bahwa itu memang hasil dari sketsa Sultan Hamid, tapi lihat runtutan peristiwanya hingga jadi yang seperti sekarang. Kalau sahabat-sahabatku rajin melihat video-video lama, Garudanya tidak seperti yang ada sekarang, belum berjambul. Intinya terkait dengan Garuda Pancasila ini sebenarnya awalnya sudah ada ide itu. Kenapa harus menggunakan Garuda? Ini dalam beberapa catatan yang dibuat oleh Kompas dalam hasil penelusurannya, itu ya dimulai dari ketika negara ini sudah merdeka, lagu kebangsaan sudah ada, kemudian falsafahnya adalah Pancasila, kemudian lencana negaranya apa? Lencana negaranya para pendiri negeri ini bersepakat bahwa burung Garuda. Karena apa? Karena Garuda ini menjadi sebuah binatang yang mitologinya sangat kuat, yang terpahat dalam candi-candi, sehingga tercetuslah Garuda seperti ini ya. Dan dari informasi di Kompas itu awalnya ketua panitia pembuatan rencana negara itu Ki Hajar Dewantara, tetapi karena terbentur oleh agresi Belanda ke-1 dan ke-2 sehingga belakangan kemudian Bung Karno membuat sayembara. Lalu dari sayembara itu ada 2 karya yang bagus, diantaranya adalah karya dari Sultan Hamid. Dan Bung Karno mengambil ini, tapi tidak serta-merta seperti itu gitu. Hanya goresan-goresan yang membentuk sebuah lambang, kemudian ada tambahan-tambahan seperti Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada kalung dan sebagainya, jumlah ekor, jumlah bulu. Artinya apa? Benar kita menghormati dan menghargai sebuah karya dari Sultan Hamid II, tetapi jangan lantas mengatakan itu murni, karena memang ada ide awalnya, kemudian ada proses belakangnya. Insya Allah pada lain kesempatan kalau diperlukan akan kami bahas. Hal-hal lain yang sifatnya mistik, keramat. Saya pernah wawancara dengan Ki Ageng Sunyoto, ratusan bahkan sampai 1000, hampir 1000 makam yang dikeramatkan itu ternyata berawal dari kisah-kisah mistik yang didasari oleh mimpi seorang tokoh kemudian dijadikan sebuah tempat wisata. Dan saya sudah mendatangi beberapa tempatnya, walaupun mungkin gak etis saya menyebutnya. Bahkan di salah satu daerah di Jawa Tengah itu yang muncul tahun 2010-an dan sampai sekarang masih banyak dikunjungi peziarah. Saya pernah ke sana berjumpa dengan beberapa tokoh-tokoh negeri ini yang ikut berziarah, dan di dindingnya sudah tertera nasab beliau sampai ke Sayyidina Husain melalui jalur yang biasa dipakai oleh Ba'alawi. Kemudian masuk, saya pernah juga ke daerah Kalimantan ya, Banjarmasin, Kota Waringin. Di situ ada makam Kiai Gede namanya. Makam Kiai Gede ini menurut cerita tutur beliau itu berasal dari Demak. Ternyata ketika kami mau lakukan wawancara, karena di cungkup makamnya itu banyak foto-foto tokoh-tokoh masa lalu ya, termasuk tokoh-tokoh habaib, kemudian ada nadom-nadom yang dibuat oleh beliau-beliau itu. Terus kami penasaran nanya, memang beliau ini siapa namanya? Setelah menceritakan berasal dari Demak, terus panggilannya adalah Kiai Gede. Terus nama asli beliau siapa? Beliau menyebut nama dengan marga Ba'alawi. Akhirnya kami bingung, ini kok nggak sejalan. Lalu kami melakukan wawancara, ya ternyata itu bagian dari upaya-upaya yang disebut pengaburan sejarah. Tetapi ada juga yang menganggap itu hasil dari sebuah ritus spiritual, sehingga didapatlah informasi dari almarhum kemudian menyebut namanya ini. Wallahu a'lam, tapi yang pasti ketika kita berbicara sejarah, bukti-bukti empiris itu sangat penting. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan informasi bil ghaib. Kemudian yang pernah menghangat tentang rumah proklamasi, kami pernah bahas di sini. Bagaimana rumah proklamasi yang kemudian dibongkar oleh Bung Karno sendiri itu sangat ramai, bahkan diceramahkan oleh sejumlah penceramah terkenal bahwa rumah itu milik dari seorang saudagar kaya berasal dari Hadramaut, Yaman. Dengan bukti sebuah ucapan yang disampaikan oleh petinggi negara pada saat itu.
Padahal sebelum itu berkembang, sebelum itu mencuat, sebelumnya pelaku sejarahnya sudah membuat artikel yang dimuat di Kompas. Kemudian artikel itu dibukukan menjadi sebuah buku, judulnya penulisnya adalah Pak Khairil Basri, karena beliau pelaku sejarahnya dan juga pernah kami bahas di sini. Artinya bahwa pelaku sejarah dari siapa orang yang mencari rumah itu kemudian ditempatkan ke Bung Karno dan bagaimana prosesnya itu sudah ditulis sebelumnya oleh pelaku sejarahnya yaitu Pak Khairul Basri. Nanti gambar bukunya saya tampilkan. Dan kami juga udah pernah bahas di sini. Pada saat itu orang semua menganggap, oh iya, kenapa kok dikit-dikit benci Yaman, benci Arab? Nggak ada bos yang benci Arab, nggak ada, kita semua saudara. Tetapi jangan kemudian ditimbulkan kisah fiktif. Kalau memang ada bukti ya dilihat secara komprehensif lah gitu. Karena ini terkait dengan sejarah bangsa. Ini terkait dengan kemerdekaan. Mohon maaf agak ngacak. Kemudian juga NU. Setidaknya saya 2 kali membahas tentang pengaburan sejarah NU. Entah itu pengaburan, entah itu ketidaksengajaan, wallahu a'lam. Yang satu saya pernah komentari 2 kali di kanal teman saya, di channelnya teman saya. Itu yang disampaikan oleh seorang Habib muda yang juga NU, karena ketika membahas itu saya sempat disemprot sama paman saya dari Malang, itu Habib itu NU. Lah, saya tidak melihat beliau NU atau tidak, saya bilang gitu. Kenapa? Karena apa yang beliau sampaikan itu ya tidak ada dasarnya dan ngawur banget. Bagaimana beliau bisa mengatakan bahwa Habib-Habib di Robitoh Alawiyah itu turut membantu berdirinya NU? Wong NU itu 1926, Robitoh Alawiyah 1928. Dari sisi yang gampang-gampang gini saja sudah tidak bisa diterima. Tetapi sayangnya video itu saya dapatkan dari 2 grup Ansor dan mereka mempercayai. Ya Allah, betapa anak-anak muda kita itu sudah kurang batas sejarah, termasuk sejarah NU sendiri. Yang satunya lagi itu agak berat ya, tentang NU, menyisipkan sebuah nama di awal mula atau menjelang berdirinya NU. Dan ini sudah saya diskusikan di beberapa kegiatan NU. Tetapi saya tidak urai di sini. Saya pernah menyampaikan itu atas permintaan seorang kiai sepuh di NU. Karena yang menghembuskan informasi itu juga kiai NU. Maka saya buat artikel dan dimuat di NU Online. Wallahu a'lam bagian dari pengaburan sejarah atau tidak, saya berhusnudzon. Hanya saja terkait dengan sejarah-sejarah penting yang melibatkan tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak ada, sebaiknya kan didiskusikan dulu, jangan langsung disampaikan kemudian orang meyakini kebenarannya. Padahal setelah ditelisik apa mungkin. Kalau memang diperlukan nanti akan saya taruh di deskripsi terkait dengan dalam tanda petik pembiasan sejarah NU, karena itu dimuat di NU Online. Dan masih banyak lagi saudaraku sekalian terkait dengan pengaburan sejarah, pembiasan sejarah, bahkan perusakan sejarah dan bukti-bukti sejarah. Maka itu marilah kita semua sadar akan hal itu, bahwa sebenarnya kalau kita mau belajar lebih dalam tentang sejarah, ilmu sholat itu kan sejarah. Bagaimana Nabi ruku, bagaimana Nabi sujud, apa yang Nabi baca. Tetapi nanti kan menjadi bagian yang diistilahkan dengan ilmu fikih. Artinya sejarah adalah sesuatu yang harus kita jaga kebenarannya. Kalau terjadi versi adalah sesuatu yang wajar pula selama itu masih versi. Yang dikhawatirkan apabila terjadi pengaburan, apalagi pengerusakan hingga berimbas kepada 3 poin seperti yang disampaikan oleh Jurilina dalam tesisnya. Mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.